Al-Husni Mubarak. Dirbo. Aulia. Anggun Manatnya. Anissa Khaira. Desri Wahyudi. Ada. Dimas. Oke. Di Agel. Yuk. Aisyah. Felia. Rizka. Dina Arvin. Asbi. Alat ukur panjang. Siapa yang bisa menyebutkan alat-alat ukur panjang yang biasa kita yang sering kita pelajari waktu SMP dulu? Silakan. Siapa yang bisa menggunakan SMP dulu? Silakan. Teran, apa lagi? Penggaris. Mister. Apa lagi? Apa lagi? Keras-keras soalnya nak. Jangka sorong. Apa lagi? Nah, yang selanjutnya ada namanya mikrometer sekunder. Nah, masing-masing alat itu dia punya spesifikasi sendiri-sendiri. Dia mempunyai nilai tersendiri. Nah, seperti yang telah kita pelajari kemarin, dia memiliki tingkat kepastian untuk masing-masing dan berbeda-beda. Nah, sekarang kita lihat dulu. Jangka sorong. Saya peragakan dulu dengan satu alatnya. Jangka sorong ini dia terdiri atas dua rahan. Nah, rahan yang saya pegang ini disebut dengan rahan tetap. Mana pada rahan tetap ini terdapat skala nilainya, mana nilai itu disebut dengan skala utama. Yang di lurus ini dengan skala utama. Kemudian rahan yang kedua yang saya pegang disebut dengan rahan geser. Nanti Anda akan memegang juga. Pada rahan geser ini terdapat skala dan nilainya yang bernilai dari 0 sampai 10. Jadi dia mempunyai 10 skala. Nah, satunya dalam milimeter. Kalau yang utama, skala utama ini dia dalam sentimeter. Nah, sekarang kita lihat apa sih kegunaan dari jangka sorong ini. Jangka sorong ini dapat kita gunakan untuk mengukur panjang sebuah benda ini. Kemudian dapat mengukur satu ketebalan benda ini. Kemudian dapat juga mengukur diameter luas benda ini. Kemudian juga dapat mengukur diameter dalam suatu benda, tabung atau gelas atau seperti ini. Kemudian ini kan ada yang luar, apa sih gunanya? Nah, dapat kita gunakan untuk mengukur kedalaman tabung atau gelas. Nah, tahu itu apa kegunaannya? Sekarang bagaimana cara membaca dari alat ukur ini? Nah, sekarang tadi sudah dibilang bahwa di sini ada skala utama. Dan di sini ada skala minus. Kita ambil benda yang akan kita ukur, misalnya kita ukur saja tebal dari meja ini, kemudian kita perkuat agar dia tidak lari-lari, nanti kita kunci, dia tidak akan lari-lari lagi. Kemudian kita lihat berapa nilai skala utama yang terlewati sampai 0 pada minus. Nah, itulah nilai skala utamanya yang disebut dengan SU. Ya, ini ada skala utama SU. Kemudian
Untuk noniusnya, nah lihat skala nonius yang ini, yang dari 0 sampai 10 tadi. Nah lihat yang betul-betul segaris dengan skala utama di atasnya. Lurus dia, tidak bengkok-bengkok seperti ini. Jadi dia lurus sejajar. Nah itulah yang kita ambil sebagai skala nonius. Nah, misalkan yang saya ukur ini tadi, kita dapatkan nilainya di sini 4, kan melewati 4 ini ya. Berapa lewatnya dari 4 sampai 0 sini? Berapa kita? 2, berarti nilainya adalah 4,2. Ambil ini 4,2. 4,2 cm. Sedangkan skala noniusnya kita lihat. Skala nonius, perhatikan yang ini, kemudian dia segaris dengan yang di atas, betul-betul segaris. Berapa? Noniusnya berapa? 3 ya? Oke, 3 segaris. Misalkan ada 3, berarti 3 pada nonius kita kalikan dengan ingat tadi dia dalam sentimeter yang atas kan, sementara ini dalam milimeter, berarti harus kita kali dengan 0,01. Berapa banyak kok? 0,03. Kemudian untuk hasilnya nanti hasil sama dengan skala utama kita tambah dengan skala nonius. Jumlahkan 4,2 ditambah 0,03. Berapa? Ini dalam senti ini ya. 4,23 dalam sentimeter. Jadi kita dapatkan ketebalan dari meja yang kita ukur tadi, tebalnya adalah 4,23 cm. Oke, sebelum kita masuk pada praktik baca dari dalam tolong dan dokumentasi dulu. Cara dibaca kita lihat dulu video pembelajaran pada hari ini yang mengenai tentang dan kilometer sektor. Silakan perhatikan dengan seksama. Belajar membaca jangka sorong. Oke, jangka sorong seperti ini bisa digunakan untuk mengukur ketebalan benda. Nah, seperti ini, ya. Nah, ini kita split, ya kan? Kalau sudah kita kunci di belakangnya ini, nah, jadi ketika ini lepas, kita sudah terkunci ini skalanya. Kalau yang kedua untuk mengukur yang ke dalam seperti ini, kendorkan dulu, ini dimasukkan, nah, ditarik seperti ini, ya. Nah, kemudian kalau sudah kita tinggal lepas. Nah, ini ya. Kemudian yang ketiga untuk mengukur kedalaman. Nah, kedalaman seperti ini. Menggunakan mikrometer. Skala pengukuran 0 sampai 25 mm dengan ketelitian 0,01 mm. Bagian-bagian pada mikrometer. Yang pertama ada frame mikrometer. Kedua, anvil, fungsinya penahan benda kerja yang diukur. Ketiga, ada spindle, fungsinya menjepit benda kerja yang akan diukur. Keempat, sleeve atau tabung tempat skala utama. Kelima, ada thimble, tempat skala nonius, dan diputar untuk menggerakkan spindle menjepit benda kerja. Ada raket knob untuk memutar saat sudah dekat dengan permukaan benda yang diukur dan mengeluarkan bunyi ketika spindle sampai di permukaan benda. Terakhir, ada lock untuk mengunci hasil pengukuran atau mengunci timbel. Sebelum mikrometer digunakan, wajib dilakukan proses kalibrasi. Caranya, putar raket sampai anvil dan spindle bersentuhan, kemudian kunci. Kita lihat di sini kelebihan 0,01 mm,
sehingga perlu dikalibrasi. Kita lihat di bagian belakang ada lubang untuk memutarkan slip menggunakan micrometer wrench atau kunci mikrometer. Masukkan ujung kunci mikrometer ke lubang mikrometer pada bagian slip. Kita jepit frame mikrometernya di ragum untuk memudahkan pemutaran slip. Putarkan slip sampai skala nonius 0 sejajar dengan sumbu ukur pada skala utama. Setelah sejajar, maka mikrometer siap digunakan. Berikut latihan membaca ukuran pada mikrometer. Oke, ini yang disebut skala utama. Ini skala utama setengah atau skala tengah. Ini skala nonius. Untuk cara pengukurannya, misalkan benda ini akan kita ukur, kita hitung ketebalannya, kita putarkan. Oke, setelah dekat dengan permukaan benda, baru kita pakai raket sampai si raket berbunyi. 1, 2, 3. Ini berhenti di sini, kita kunci, lalu kita hitung hasil pengukurannya. Oke, bisa dilihat di sini skala utamanya ada di 10 mm dan skala nonius yang sejajar dengan sumbu ukur skala utama ini ada di 0,15 mm. Jadi hasilnya 10,15 mm. Intinya nanti hasil pengukurannya yang harus kalian perhatikan. Jika ini di sini di 0, ketika skala utama menjadi 0,04 cm. Hasilnya skala utama ditambah skala nonius menjadi 3,24 cm menjadi 32,4 mm. Yang kedua, tebal pada beban kubus. Skala utamanya 1,9 cm, skala noniusnya 0,6 mm menjadi 0,06 cm. Hasilnya skala utama ditambah skala nonius 1,9 ditambah. Dari pelajaran kita pada hari ini, dari apa yang telah kita lakukan pada hari ini dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, rangka solong dapat kita gunakan untuk mengukur jalan, kemudian mikrometer tersebut juga dapat digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Nah, kira-kira untuk minggu depan dapat mulai kerjakan latihan yang terdapat pada buku wajib kita. Kerjakan nanti halaman 65, 1 sampai 5 saja. Nah, demikian
Kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.